Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Jaya Gilana dan ini ada rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anemia. Sebelum kita menjelaskan apa itu anemia, kita perkenalan terlebih dahulu siapa aja anggota kami. Marilah kita menjelaskan dulu apa itu definisi anemia. Anemia merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Lalu untuk penyebabnya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada penyebab kronis, yang kedua ada kehilangan darah, yang keempat adalah kegagalan genetik. Penyakit kronis itu sendiri meliputi penyakit kanker, penyakit hati yang dapat mengganggu produksi sel darah merah. Yang kedua yaitu kehilangan sel darah merah. Kehilangan sel darah merah itu sendiri meliputi seperti menstruasi secara berlebihan, pendarahan pasca kecelakaan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah penyakit genetik. Beberapa penyakit genetik yang dapat mengganggu produksi sel darah merah yaitu seperti thalassemia. Lalu saya menjelaskan tentang faktor risiko. Faktor risiko pertama yaitu faktor biologis seperti usia, kebutuhan zat besi, dan juga pertumbuhan fisik. Kemudian yang kedua yaitu nutrisi. Kebiasaan makan seperti pola makan yang tidak sehat seperti jarang mengkonsumsi sayuran hijau atau makanan yang kaya akan zat besi dapat meningkatkan risiko anemia. Faktor risiko yang ketiga yaitu kondisi medis yang meliputi penyakit kronis dan juga kondisi genetik. Penyakit kronis seperti infeksi parasit atau kondisi peradangan dapat mengganggu produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia. Berikutnya yaitu kondisi genetik seperti riwayat keluarga dengan anemia meningkatkan risiko individu mengalami kondisi yang serupa. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian faktor risiko yang selanjutnya yaitu adalah faktor lingkungan dan sosial. Status pendidikan dan ekonomi, yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan status ekonomi yang tidak memadai dapat mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Kemudian tempat tinggal juga menjadi faktor risiko yang termasuk ke dalam faktor lingkungan dan sosial. Remaja yang tinggal di daerah pedesaan mungkin memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Faktor lainnya yaitu kebiasaan tidak sarapan. Kebiasaan tidak sarapan atau pola makan yang tidak teratur dapat berkontribusi terhadap defisiensi gizi. Kemudian pemberian ASI eksklusif tanpa fortifikasi. Pada bayi, pemberian ASI tanpa tambahan zat besi dapat meningkatkan resiko anemia defisiensi besi. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi. Penyebab anemia diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu anemia karena hilangnya sel darah merah. Kemudian yang kedua ada anemia karena menurunnya produksi sel darah merah. Kemudian ada anemia karena meningkatnya destruksi atau kerusakan sel darah merah. Beberapa jenis anemia yang umum terjadi diantaranya yaitu anemia defisiensi zat besi, kemudian anemia defisiensi vitamin, kemudian anemia plastik, anemia sel sabit, anemia thalassemia, dan anemia defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Secara umum, sebagian orang tidak memperlihatkan gejala ataupun tanda. Namun demikian terhadap beberapa gejala yang dapat dialami oleh remaja seperti berikut, diantaranya adalah terlihat sangat lelah, kemudian mengalami perubahan suasana hati, kemudian kulit yang terlihat lebih pucat, kemudian sering mengalami pusing, mengalami jaundice. Jaundice yaitu kulit dan mata menjadi kuning, kemudian detak jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Kemudian gejala selanjutnya yaitu adalah mengalami sesak, kemudian sindrom kaki gelisah hingga kaki dan tangan bengkak apabila mengalami anemia berat. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Yang pertama yaitu ada gangguan kognitif. Anemia dapat mempengaruhi fungsi otak yang dapat menyebabkan kesulitan dalam konsentrasi, memori, dan kemampuan belajar terutama pada anak-anak dan remaja. Yang kedua yaitu penurunan daya tahan tubuh. Penderita anemia mungkin mengalami penurunan sistem imun yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan terhambat. Pada anak-anak, anemia dapat mengganggu pertumbuhan fisik
Yang keempat yaitu ada kelelahan dan penurunan aktivitas. Penderita anemia sering merasa lelah dan lemah, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kelima yaitu ada perubahan tingkah laku. Anemia dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku, termasuk peningkatan iritabilitas dan perubahan suasana hati. Dan yang terakhir yaitu ada komplikasi kehamilan. Pada wanita hamil, anemia dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan masalah kesehatan bagi ibu dan bayinya. Baik, selanjutnya yaitu ada pencegahan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang anemia. Anemia dipengaruhi oleh pengetahuan. Lebih banyak pengetahuan tentang anemia, maka lebih sedikit kemungkinan menderita anemia. Kemudian yaitu memperbaiki gaya hidup. Cara mencegah anemia yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan tablet penambah darah dengan meningkatkan konsumsi makanan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur, serta makanan nabati seperti sayuran hijau tua, kacang-kacangan, tempe, dan juga bayam. Untuk pencegahan selanjutnya yaitu ada meminum tablet tambah darah. Pasien harus menghindari anemia dan meminum tablet tambah darah jika mengalami gejalanya untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius. Pencegahan dan pengulangan anemia dilakukan dengan memastikan bahwa tubuh menerima asupan zat besi yang cukup untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Kemudian yaitu ada konsumsi makanan yang bermanfaat mencegah dan menanggulangi anemia. Cara mencegah anemia dengan mengubah pola konsumsi menjadi lebih baik dengan membuka pikiran bahwa manfaat buah-buahan termasuk air kelapa muda dan buah kurma sangat bermanfaat. Kurma mengandung zat besi yang dapat digunakan untuk pengobatan anemia. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama ada anemia akibat kehilangan darah akut. Penata laksanaannya adalah terapi cairan intravena dan transfusi darah. Target hemoglobin lebih dari 7 gram per desiliter, kecuali pada pasien kardiovaskuler yaitu lebih dari 8 gram per desiliter. Selanjutnya yang kedua, penata laksanaan pada anemia defisiensi nutrisi seperti suplementasi oral. Salah satunya merupakan metode utama dan dosisnya disesuaikan dengan usia, defisit zat besi dan toleransi pasien, dan efek samping umum meliputi gangguan gastrointestinal. Pemberian intravena dipertimbangkan untuk peningkatan cepat atau bila pemberian oral tidak ditoleransi. Selanjutnya penata laksanaan yang ketiga pada anemia akibat kelainan sumsum tulang atau sel induk seperti anemia aplastik. Penata laksanaannya seperti transplantasi sumsum tulang. Selanjutnya perawatan anemia. Perawatan anemia bergantung pada jenis dan penyebabnya. Yang pertama, anemia megaloblastik. Perawatannya suplementasi vitamin B12 seperti oral atau intramuskuler dan asam folat. Selanjutnya yang kedua ada anemia aplastik. Perawatannya dengan transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, terapi imunosupresif atau ATG, terapi stimulan eritropoiesis atau eritropoietin. Selanjutnya yang ketiga, perawatan pada anemia hemolitik seperti obat imunosupresan, pengobatan infeksi, splenektomi, dan suplemen nutrisi. Selanjutnya transfusi darah, kortikosteroid, dan plasmaferesis. Yang terakhir yang keempat, perawatan pada anemia sel sabit yaitu suplemen zat besi dan asam folat, transplantasi sel punca, hematopoietik, hidrosyurea, transfusi darah, manajemen nyeri akut, antibiotik profilaksis atau penisilin. Yang terakhir yang kelima adalah anemia akibat penyakit kronis. Perawatannya pengobatan seperti erythropoiesis, stimulating agent. Yang terakhir adalah kesimpulan. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang disebabkan oleh berbagai faktor penyakit seperti penyakit kronis atau kehilangan darah. Kondisi ini menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, memunculkan gejala seperti kelelahan, sesak nafas, dan pusing. Faktor risiko dari anemia meliputi usia, diet, penyakit, dan riwayat keluarga. Untuk pencegahan
pencegahannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan menghindari kehilangan darah. Sementara pengobatannya memerlukan diagnosis dan penanganan medis yang tepat. Demikian tadi penjelasan tentang anemia dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.